senantiasa kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera Allah cabut cobaan ini dari muka bumi ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang insya Allah setia mengikuti ajarannya. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, yang sekarang tidak bisa bergabung secara langsung di tempat ini karena sedang menjalani isoman, semoga cepat sehat kembali, ya, cepat bisa beraktivitas lagi, insya Allah. Para bapak dan ibu semuanya, para panitia yang hadir di sini maupun yang ada di rumah, saya lihat ada 19 orang Pak yang ada di sini, berarti harusnya 40 orang ya, ya, memang seharusnya. Ini penting memahami, jangan melihat bahan ajar yang kita akan sampaikan ini sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu ukur apakah ini tahapan-tahapan yang kita susun sudah sesuai dengan perkembangan Bapak Ibu, cara perkembangan anak-anak. Itulah pentingnya di SMKPK kita melakukan apa yang disebut dengan diagnostic assessment. Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu melakukan diagnostic assessment? Pertanyaan saya, sudahkah Bapak Ibu melakukan diagnostic assessment? Sehingga kita tahu siswa itu potensi, bakat, minatnya, atau minimal pada mata pelajaran Bapak Ibu, kata-kata Anda itu akan menjadi tindakan. What's your actions? It become tindakan itu akan menjadi apa? Characters, ya kan? Ya. Dari tindakan itu menjadi karakter. What's your character? It becomes apa? Habit. Dari karakter yang biasa dilakukan itu menjadi habit. What's your habit? It becomes destiny. Itulah kira-kira yang kita harus tahu. Itu ada di dalam bukunya Jane Marietti. Bapak baca, itu bagus bukunya. Ya, yang tadi saya sampaikan itu dalam bahasa Inggris. Jadi apa yang kita lakukan terus-menerus menjadi karakter. Karakter yang kita lakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Seperti itu. Nah, itulah pentingnya dasar. Kemudian apa? Dengan pengajaran yang diada upaya. Ketiga, dengan perintah, paksaan, dan tuntutan. Nanti uraian di sini bagaimana sih? Ya. Nomor 4, diberikan bila dipandang perlu, manakala peserta didik menyalahgunakan kebebasannya yang dapat membahayakan kehidupannya. Contohnya apa? Yaitu sekarang zaman teknologi, gunakan HP untuk menyebarkan hoax. 6, laku atau sikap utama. Apa itu sikap utama? Berkaitan dengan sikap rendah hati, tunduk, taat pada aturan dan terekspresi dalam perkataan dan perbuatan. Yang keenam, pengalaman lahir dan batin. Ini adalah kira-kira model cara mendidik dibagi model Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Ya. Yang bisa kita lakukan, kita bisa terapkan di setiap satuan. Nah, ya, next. Kemudian bagaimana implementasinya? Ini bisa mendengarkan, mengamati, merasakan, kemudian akhirnya membelajarkan dan membimbing sesuai karakter peserta didik. Inilah Bapak Ibu yang pertama, memerdekakan aspek lahir dan batin. Kedua, kemerdekaan bukan berhenti pada penguasaan diri, tetapi juga menghormati kemerdekaan orang lain. Membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ini ketidaktahuan, kemudian tidak diri, egois. Ini yang disebut memerdekakan. Membimbing peserta didik agar berkembang menjadi manusia dewasa dan bijaksana. Didikan budi pekerti menjadi landasan bagi peserta didik untuk mencapai kemerdekaan sebagai manusia. Makanya di SMKPK sekarang di kelas 10 penekanannya pada bagaimana siswa memiliki penguatan terhadap soft skill itu. Kemudian memberikan ruang yang luas untuk mengeksplorasi potensinya dan lain sebagainya.
bahwa nilai-nilai Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama yang kita anut. Tidak ada. Ya, ini nanti nilai-nilai Pancasila dimensinya itu yang terdiri dari 6 dimensi ini, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global. Kenapa kita ada kebinekaan global? Bapak Ibu sekarang bukan hanya warga Indonesia, Bapak Ibu bukan hanya warga Kuningan apalagi Barat, tapi Bapak Ibu sekarang menjadi warga global, warga dunia, yang mana Bapak Ibu dalam hitungan detik saja sekarang Bapak Ibu bisa tahu apa yang terjadi belah. Sehingga apa? Kita harus paham, memahami dan menghormati budaya sendiri, budaya lokal, budaya nasional, dan budaya orang lain yang ada di belahan dunia lain. Tapi itulah fungsinya kita perlu menyaring apakah budaya yang masuk itu kepada kita cocok dengan nilai-nilai atau tidak. Itulah yang menjadi saringannya adalah nilai-nilai Pancasila. Gotong royong, ya, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Inilah menjadi dimensi daripada profil pelajar Pancasila. Makanya di SMK nanti ada namanya proyek profil pelajar ya, jamnya 8 jam sama Bapak Ibu. Proyek profil pelajar Pancasila. Nanti penjelasannya bagaimana, implementasinya bagaimana, nanti tim yang menyampaikan. Insya Allah nanti saya bisa menjadi mentor coaching nanti di komite pembelajaran. Ya, terus lanjut Pak Ibu. Ini proyek profil pelajar Pancasila yang di SMK PK harus kita lakukan. Pemerintah sudah memberikan 9 tema di dalam melakukan proyek profil pelajar Pancasila. Tetapi nomor 8 dan 9 itu menjadi wajib dilakukan. Yang wajibnya itu kepekerjaan dan budaya kerja. Nanti ada pilihannya yang 1 sampai 7 itu pilihan. Pilihan yang Bapak Ibu harus jalankan nanti sebagai tim proyek pendamping siswa melakukan proyek profil pelajar Pancasila. Jadi nanti dalam 1 tahun nanti Bapak Ibu sudah melakukan proyek kepekerjaan budaya kerja atau kemudian kearifan lokal. Itu untuk jurusan yang TOI. Nanti jurusan EBSM atau yang lainnya bisa pilih pekerjaan, budaya kerja, dan contoh bangunlah jiwa raganya. Jadi boleh beda-beda. Setiap jurusan pilihan temanya boleh beda-beda. Yang sama hanya kepekerjaan dan budaya kerja. 1 tahun minimal 3 proyek. Boleh nggak 4 proyek? Boleh. Ya, pilih lagi. Ya. Jadi inilah nanti Bapak Ibu, proyek ini lintas mata pelajaran. Bukan pada guru PKN, bukan pada guru bahasa Indonesia saja, tetapi kepada semua mata pelajaran. Tujuan daripada SMK Pusat Pemuda. 1, memperkuat kemitraan. Kemitraan dengan siapa? Mendikbud dengan pemerintah daerah. Nah, daerah bisa provinsi, bisa kabupaten, kota ya. Kedua, memperkuat kualitas sumber daya manusia SMK yang kita semua. Di situ disebutkan pengawas, guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Jadi harus sama-sama memahami. Jadi jangan nanti pengawas, ya saya hanya sekedar pengawas, tidak. Pengawas harus paham dengan esensi ke-SMK-an. Pengawas harus paham, apalagi kepala sekolah. Paham dengan SMK-an. Karena SMK punya karakteristik tersendiri pengelolaannya. Ya. Ketiga, memperkuat kompetensi keterampilan non-teknis. Apa itu keterampilan non-teknis? Yaitu soft skill. Kalau keterampilan teknis berarti apa? Hard skill. Saya tanya Bapak Ibu. Keterampilan teknis untuk lulusan SMK itu pada KKNI berapa? Level 2. Kalau level 3 berarti yang 4 tahun itu. Ya. Nanti di SMK PK itu tidak ada yang 4 tahun. Semuanya 3 tahun. Di SMK PK. Yang kurikulum 2013 kelas 11 tetap 4 tahun selesaikan. Tapi dimulai kelas 10 ini nanti semuanya 3 tahun. Ya, 3 tahun. Gitu ya. Ini jadi ada di level KKNI level 2. Bapak saya tanya, nah, itu peraturan tentang KKNI nomor berapa? Tentang
menteri apa. Ini harus paham Bapak Ibu. Yang ngajar di SMK harus paham. Kenapa paham? Karena yang kita akan didik adalah kompetensi KKNI level 2 itu. Isinya apa? Itu harus paham. Impres nomor 8 tahun 2012. Ya, di pengawas tahu. Kebetulan saya struktur nasional, jadi harus tahu. Yang keempat, mewujudkan perencanaan yang berbasis data. Sudahkah kita punya sistem administrasi sekolah yang berbasis data? Sudahkah kita membangun sistem manajemen informasi SIP? Jadi tidak ada lagi tulis-menulis lagi nanti. Apalagi nanti buat rapot siswa itu ditulis tangan tidak kampus. Ya apalagi nanti Bapak Ibu bisa membuat tanda tangan ada bisa tanda tangan digital. Ya. Kemudian apalagi ini kembangkan berbasis data itu apa? Membuat keputusan harus berdasarkan data. Nanti Bapak Ibu tahu siswa itu ada di level mana, itu kan harus berdasarkan data. Bukan berdasarkan informasi, bukan berdasarkan perhidangan. Ya. Kelima apa? Meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas pada sekolah dengan menggunakan platform digital. Inilah platform digital itu yang harus kita kembangkan. Kita tidak bisa menghindari zaman sekarang ini untuk tidak menggunakan platform digital. Bapak Ibu akan menjadi Pak jadi malam langsung ya. mau pesan makanan nanti sekarang gunakan aplikasi terus-menerus berjalan. Jadi link and match-nya tidak hanya sekedar link and match. Istilah Pak Kadir ada 8+I. Ini yaitu ya kerjasama dengan industri, dengan dunia usaha dan industri apa yang disebut dengan 8+I-nya itu harus jalan. 8+I itu memang harus hafal bagi orang SMK. Kenapa? Karena ini menjadi rambu-rambu bagaimana kita melakukan kerjasama dengan industri. Ya, 8+I ini itu ada. Kemudian pusat keunggulan yang tadi saya bilang SMK ini harus jadi mengimbaskan, harus bisa mengimbaskan kepada SMK lain. Sebagai mitra, sebagai kita menjadi mentor SMK lain dalam mengembangkan SMK. Jadi jangan hanya untuk lingkungan sendiri SMK 3. Jangan hanya untuk diri sendiri. Kewajibannya SMK PK itu sebetulnya untuk menyimbaskan pada SMK lain. Bapak Ibu jangan khawatir, nanti diserap itunya, ilmunya justru harus diserap oleh lain. Justru harus berbagi dengan SMK lain. Ya kita harus maju bersama maju gitu. Ya, next. Nah ini yang tadi saya sampaikan 8+I-nya ini. 8+I ya tidak hanya MOU-an, tapi MOU-nya ini kira-kira ini 8+I-nya ini. Bapak Ibu nggak kelihatan, saya juga nggak kelihatan. Ya, salah satunya 8+ ini apa? Penyerapan lulusan. Yang tadi saya sampaikan. Kemudian apa? Link and match dengan kurikulum. Link and super match ya, penyelesaian kurikulum. Kemarin di COE kita sudah. Ya. Tapi penyelesaian kurikulum yang bagaimana? Yang tadi Bapak harus identifikasi. Kira-kira kebutuhan soft skill-nya apa, hard skill-nya apa. Ya. Kemudian apa? Program sertifikasi. Uji sertifikasi siswa dan guru. Jadi gurunya itu magang, bukan magang 1 minggu, 1-2-3 hari, tapi magangnya contohnya 3 bulan. Mereka di sana di industri 3 bulan menyerap apa yang menjadi kebutuhannya. Kemudian gurunya sebelum pulang ke sekolah diuji oleh industri barang dan jasa atau pembelajaran berbasis proyek. Bukan proyek Pak. Oleh proyek Bapak Ibu nanti orientasi ini karena duit. Ya kan? Ini pembelajaran berbasis proyek ya aktivitas yang kita desain untuk melakukan ya agar siswa dapat menyelesaikan sebuah kegiatan yang Bapak Ibu sudah rancang. Itu proyek. Ya. Next. Inilah ya ukuran indikator SMK. Ini indikator bahwa SMK itu pemerintah membuat ukuran indikatornya ini ada 4, level 1, 2, 3, 4. Kira-kira SMK 3 ada di level berapa?
Bapak silakan lihat indikator. Ya, indikatornya lihat. Apakah kita ada di level 2, memiliki 3 sampai 5 ruang lingkup kerjasama. Kalau baru level 2. Kemudian kompetensi guru kejuruan, fasilitas sekolah dan kurikulum, termasuk pembelajaran berbasis proyek dan budaya kerja belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia. Itu level 2. Kepala sekolah berkompetensi tetapi belum optimal melakukan penyelarasan dengan studi. Ini kuantitatifnya keterserapan lulusan 20 sampai 40%. Itu baru di level 2. Ya, kalau di level 3 kerjasamanya sudah 5 sampai 8. Ya, level keterserapan studinya ini guru kejuruan, fasilitas, ya, kompetensi guru kejuruan, fasilitas sekolah dan kurikulum, pembelajaran berbasis proyek. Yang dimaksud pembelajaran berbasis proyek dalam SMKPK ini adalah orderan. Yang tadi saya kasih contoh yang di SMK Triple D Cikarang, orderan. Jadi orderan itu menjadi proyek kegiatan pembelajaran. Ya, ya. Kompetensi kepala sekolah berkompeten dan telah menyelaraskan sekolah dengan kebutuhan itu banyak, tetapi bagaimana yang perubahan ini menjadi berdampak besar terhadap hasil. Kemudian gotong royong melibatkan banyak kepentingan. Tadi saya bilang KPK ini juga melibatkan pihak industri. Sekarang pendampingannya melibatkan pihak universitas, pihak balai besar, ya kan? Kemudian di sekolah ada komite pembelajaran. Kenapa harus demikian? Karena ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, masukan, gagasan tentang pengembangan SMK itu seperti apa, sesuai dengan potensi dan karakteristik yang kita miliki. Lebih adaptif terhadap perkembangan. Yang pertama, mapel teori atau akademik konteksnya diubah menjadi vokasional. Di struktur kurikulum yang baru ini, bahasa Inggris dan matematika ada di rumpun vokasi. Jadi sekarang rumputnya hanya ada 2, Pak. Mata pelajaran umum dan vokasi. Yang umum itu ada bahasa Indonesia, agama, bahasa Indonesia, PJOK, sejarah, dan seni. Ya, sekarang yang lainnya itu termasuk ke dalam kelompok vokasi. Kenapa matematika dan bahasa Inggris itu kelompok vokasi? Karena selain kita ada literasi dan numerasi penajamannya, dan bahasa matematika itu saya kira menjadi the mothers of science. Kemudian bahasa adalah juga sebagai alat saran untuk bagaimana kita bisa berinteraksi dan berkomunikasi secara global. Untuk memahami manual, banyak yang ditulis dalam bahasa Inggris, ya kan? Manual book itu. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan order, Bapak Ibu membuat manual bukan hanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Kemarin waktu itu saya bicarakan. Saya Wira 10, tapi terlebih dahulu saya kenalan dulu ya Bu ya. Sengaja Ibu dan Bapak saya buka masternya supaya kelihatan. Nama saya Rudianto, saya dikasih pelayanan di SPU. Dulu juga saya pernah, insya Allah pernah jadi guru SMK dengan Pak Kepala Sekolah di SMK Lemah Abang. Cuma pada saat jadi PNS saya jadi guru SMA. Kemudian tahun 2015 jadi kepala sekolah di SMA Suranegala, kemudian pindah ke SMA Beber, kemudian ke Sumber, terakhir di Plumbon sampai sekarang. Karena walaupun saya jadi kasih pelayanan, tetapi saya masih jadi kepala sekolah PLT. Satu-satunya kayak saya. Sakti lah, gitulah. Ibu dan Bapak yang kami hormati, saya malam apa
Bapak ya, saya buka-buka tentang SMKPK, Ibu dan Bapak. Saya telusuri, saya pelajari, ternyata Ibu dan Bapak SMKPK itu, karena saya orang lama Ibu dan Bapak, pernah ada di SMK dulu, itu sepertinya telah ada itu pada saat dulu saya mengajar di SMK. Cuma nama aja yang berubah-ubah. Ya. Oleh sebab itu Ibu dan Bapak, saya pasti Ibu dan Bapak memahami betul, ya. Tambah memahami apa yang perlu dikerjakan, apa yang perlu ditampilkan, ya, sebagai seorang guru di SMKPK. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sebenarnya kalau tadi Pak Suwandi itu bicara tentang teknis, bagaimana menjadi figur yang punya kompetensi dengan label guru SMKPK, kepala sekolah SMKPK, ataupun ekosistem SMKPK, ya, tapi saya akan berbicara tentang secara global saja. Jadi diinginkan oleh dunia kerja dan dunia ini fakta. Dan kalau kita amati, prioritas dan porsinya sudah sangat jelas dominan pada aspek soft skill dan karakter. Siap untuk bekerja dan siap untuk mengembangkan diri secara mandiri. Bukan hard skill, sekali lagi bukan hard skill porsi utamanya. Prioritas dan porsi dominannya adalah soft skill dan karakter. Bahkan mereka meyakini hard skill pun juga penting, tetapi hard skill itu to be trained. Hard skill akan mudah dikembangkan pada SDM yang soft skill dan karakternya sudah siap dan baik. Hard skill akan terus berkembang. Karena apa? Perubahan dan perkembangan teknologi di dunia kerja akan terus terjadi. Untuk mengikuti perkembangan teknologi, SDM yang baik akan terus ingin belajar hal-hal yang baru secara mandiri dan dengan gairah belajar yang kuat. Pemimpin Gersang akan melihat konsep link and match ini adalah beban yang memberatkan pekerjaannya. Sementara itu, pemimpin subur akan melihat konsep link and match seperti ini merupakan peluang dan potensi solusi untuk menyelesaikan masalah lulusan yang kualitas dan kompetensinya selama ini belum sesuai dengan tantangan nyata industri dan dunia kerja. Buat apa kita menghasilkan lulusan, merilis ijazah, tetapi ibarat kita memasak makanan untuk industri atau konsumen, ternyata masakan kita tidak disukai oleh konsumen, tidak membuat konsumen merasa ketika memakan masakan itu masakan lezat, kemudian bikin kangen untuk makan lagi dan makan lagi. Dan parahnya, kita merasa selama ini everything is just fine. Seolah-olah kalau kita sudah meluluskan siswa atau mahasiswa kita, kemudian otomatis industri pasti puas dengan resep makanan kita, dengan kualitas makanan kita, atau resep kurikulum yang selama ini kita bayangkan sudah hebat, atau sudah wow di mata kita, padahal di mata konsumen sangat jauh dari wow, benar-benar tidak link atau bahkan tidak match, atau mungkin sudah link tapi tidak match, tetap saja itu tidak match. Dan ini bahayanya, sudah merasa benar tetapi sebenarnya belum benar, tidak sadar kalau sebenarnya belum benar padahal sudah jelas industri belum puas. Dan kita bisa melihat faktanya, PISA atau kualitas pendidikan kita diukur dengan PISA masih seperti ini. Dan selama industri dan dunia kerja masih belum puas dengan lulusan kita, ya pasti harus kita sadari pasti ada yang salah selama ini dengan apa yang kita selenggarakan. Simple kan? Yang jadi masalah, pemimpin Gersang akan cenderung tidak mau atau tidak mampu menerjemahkan keinginan industri dan dunia kerja ke dalam kurikulum, ke dalam metode pembelajaran. Ya, inilah susah. Bahasa Inggrisnya angel bench. Sulit sekali. Cenderung mempertahankan cara-cara lama dengan berbagai alasan klise. Intinya memang tidak mampu atau tidak mau atau dua-duanya untuk itu pemimpin Gersang. Pemimpin subur akan sebaliknya.
Ketika kurikulum dan metode pembelajaran ternyata kok belum ya bisa menghasilkan lulusan yang cocok sesuai dengan dambaan industri dan dunia kerja, maka mereka cenderung tidak tinggal diam. Mereka akan terus berpikir kreatif, tidak takut untuk mencoba melakukan perubahan-perubahan dan inovasi, berkomunikasi dan bernetwork dengan industri dan dunia kerja. Yakinkan mereka untuk masuk secara mendalam, berpartisipasi secara signifikan, untuk bersama-sama membangun, menghasilkan solusi konkret yang hebat. Itu karakter pemimpin sukses. Ini saja Pak ya, saya tidak bisa komentari yang jauh-jauh. Ya, malah memang itu seperti Padahal Pak dua ya. yang apa